Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Kopi Coding pada tutorial pembuatan sistem pendukung keputusan penerimaan beasiswa berbasis web menggunakan metode SAW. Di video terakhir kita sudah mencoba untuk membuat halaman untuk menambah data mahasiswa. Nah, sekarang kita akan coba untuk membuat update atau edit dan juga hapus ya. Jadi update dan hapus sekalian untuk hari ini. Jadi langsung selesai untuk manajemen data mahasiswa. Oke, kita langsung aja. Teman-teman buka dulu halaman indeks, kemudian halaman tampil mahasiswa. Nah, jadi untuk update, kita coba update dulu ya. Nah, untuk update adalah ini, tombol warna kuning ini yang kemarin sudah kita desain, kita atur. Nah, gambar ikon warna kuning gambar pensil ini ya. Nah, jadi nanti ketika ini kita klik, itu akan mengarah ke halaman edit atau update data mahasiswa. Nah, kita atur dulu itu. Kita atur dulu ketika diklik ini bisa membuka halamannya terlebih dahulu seperti kemarin. Oke, nah itu adanya di halaman tampil tentu saja. Ini ya, halaman tampil mahasiswa. Di bagian mana? Ini. Nah, ini ya. Ini kan halaman tampil mahasiswa, berarti kan ini, nah, tombolnya ini. Ini tombol edit, ini tombol hapus. Nah, di sini yang perlu teman-teman setting adalah di href-nya ini, di linknya ini. Jadi seperti kemarin, jadi page-nya apa? Ya, page-nya mahasiswa. Sesuai kemarin yang sudah kita atur di awal ya, mahasiswa page-nya. Action-nya apa? Action-nya di sini sudah saya atur yaitu update. Oke ya. Terus nama field dan nama field-nya. Nah, untuk kepentingan update dan hapus itu pasti berdasarkan sebuah field ya, sebuah field biasanya berdasarkan field kunci kalau itu memang kebutuhannya hanya field kunci ya. Nah, tapi secara umum biasanya field kunci. Nah, di sini teman-teman harus menyebutkan field kuncinya apa. Nah, dalam kasus ini field kuncinya jelas adalah NIM ya. Karena yang berbeda-beda itu, maka di sini saya buat nama fieldnya contoh NIM. Nah, terus kemudian di sini kemarin sudah saya atur nanti isinya berdasarkan NIM-nya. Jadi dia ketika ngeklik yang ini, dia akan langsung baca, oh NIM-nya 1111 gitu kan. Dia nanti akan mengupdate atau menghapus hanya pada NIM yang 11 ini, atau Anda klik yang ini, oh berarti yang 333. Seperti itu maksudnya. Itu ya. Ini yang edit dulu. Saya save dulu ya. Jadi diatur page-nya mahasiswa, action-nya update. Nah, di sini saya atur NIM berdasarkan NIM yang isinya dari NIM pada data. Oke ya. Berikutnya kita atur di settingan menunya di halaman indeks. Teman-teman buka di halaman indeks. Nah, berikutnya tinggal kita atur ini pengaturan menunya. Nah, ini saya copy dulu ke bawah. Nah, kalau kemarin kan tambah. Nah, ini saya tadi kan namanya update ya. Karena di sini sudah saya atur update actionnya ya, actionnya update. So, umpama mau diganti ini ya silahkan. Cuma pada bagian ini juga diganti juga, disesuaikan maksud saya. Nah, ini actionnya update. Nah, tinggal nanti include-nya halaman apa ini. Nah, ini contoh nanti ya, ini kita buat dulu ya, contoh saya buat nanti namanya update ya, update_mahasiswa.php. Oke ya, ini update mahasiswa contoh. Nah, ini berarti kita ubah dulu, ini update ya. Ya, jadi nanti ketika page-nya mahasiswa, terus kemudian action-nya update, dia akan membuka atau mengakses di halaman update_mahasiswa.php. Yang ini ya, kebetulan saya tulis yang ini dulu, saya simpan dulu untuk ngecek aja apakah bisa mengakses ke halamannya. Refresh dulu. Oke, coba saya klik ya. Oke, bisa ya. Ini ya. Dia bisa mengakses. Nah, lihat ya. NIM-nya juga menyesuaikan. Bisa teman-teman lihat NIM-nya menyesuaikan 333 ya di atas ini di linknya. Nah, itu ya. Oke, tinggal kita atur di pembuatan halaman dan juga prosesnya seperti biasa. Saya hapus dulu.
Ya, teman-teman tinggal buka dulu. Teman-teman buka dulu di Primbonnya, berarti halaman update ya. Oke, halaman update ini template-nya nanti bisa teman-teman download di deskripsi. Saya copy, paste di sini. Oke. Nah, ini sebenarnya sama seperti kemarin secara desain. Saya rapikan dulu ya. Oke. Oke. Ya, seperti ini. Jadi sama desainnya seperti kemarin, juga saya simpan dulu, coba kita cek. Saya refresh. Ya, ini ya. Tapi di sini bedanya tombolnya update. Jadi sama kayak input, cuma tombolnya aja dan juga prosesnya. Saya beri nama dulu di judulnya, ini berarti update data mahasiswa. Oke. Ya, ini sama seperti kemarin, berarti akan ada 4 ya inputnya. 1, 2, 3, 4. Oke ya, ada 4 input di sini dari NIM sampai nomor telepon ya kemarin. Oke, tinggal diisi aja. NIM, ini nama mahasiswa. Oke, ini ada alamat, atau bisa juga di copy kalau teman-teman nanti mau di copy, nggak apa-apa. Nomor telepon, NIM-nya sama ya, bisa NIM, nama aja, alamat, telepon. Kemarin berapa ya makselangnya ya? 10.115. Oke. Oke, seperti ini. Kemudian ada 2 buah tombol, ini tombol update sama ya. Button tipenya submit, name-nya update kecil semua. Kemudian value-nya atau judulnya update dengan U besar. Kemudian di bawah ada juga tombol batal dengan model link ya. Di sini nanti tinggal ininya aja, berarti page-nya kita kembalikan ke mahasiswa yang tanpa action. Jadi dia nanti akan kembali ke halaman tampil data mahasiswa. Kita save. Ya, ini tampilannya secara umum. Coba kita cek dulu. Oke. Seperti ini aja nih, kalau saya batal dia kembali. Oke. Saya klik, oke, batal. Cukup ya. Nah, tinggal kita berikutnya mengatur prosesnya. Proses update. Nah, ini ya proses update. Oke. Copy dulu. Letakkan di atas ya. Ini. Paste. Oke, save dulu. Oke, seperti ini ya, teman-teman. Nah, ini adalah untuk proses update. Jadi ketika tombol update-nya ditekan, ini ya, yang baca tombolnya update. Nah, maka di sini akan untuk proses update. Nah, tapi sebelum itu, sebelum diupdate, perlu diingat, ini adalah karena kita mau mengedit, berarti kita butuh datanya ini dulu. Data per ininya, kita pindah dulu ke dalam masing-masing inputnya tadi. Jadi ketika saya klik ini, nah, sorry. Oh, ini ada error. Oke, saya back dulu ya. Karena ada beberapa yang belum saya rubah.
saya perlu menjelaskan dulu. Kita perlu memindah ke masing-masing inputnya. Jadi yang perlu kita atur yang bawah ini dulu, yang ini dulu. Jadi ini adalah perintah untuk, mungkin saya beri keterangan di sini. Ini memanggil data dan memasukkan ke masing-masing inputnya. Oke. Nah, di sini berdasarkan apa? Berdasarkan NIM ya. Di sini saya tulis karena tadi kita berdasarkan NIM. Nah, ini get datanya juga NIM. Jadi maksudnya get ini adalah dia mengambil dari sini, dari link yang di atas ini. Ya. Jadi waktu kita klik, nah teman-teman bisa lihat dia kan 111, ya kan? Nah, seperti itu. Atau ini kan 222, ini kan variabelnya kan NIM. Ya, seperti itu ya. Maka di sini saya get ya karena ngambil dari link di atas, maka menggunakan get ya. Kemudian saya simpan ke dalam variabel NIM. Contoh seperti itu. Nah, tinggal kita panggil dulu ke datanya. Jadi select from mahasiswa. Saya mau ngambil data dari tabel mahasiswa where yang NIM-nya sesuai dengan ini variabel yang ini. Oke, nanti dia dipanggil. Nah, kalau sudah, kita masukkan ke masing-masing ini, ke masing-masing inputnya. Di mana meletakkannya? Di value. Nah, bedanya itu aja. Kalau kemarin di form inputnya itu tidak ada property value. Kalau di sini ada, karena memang untuk kebutuhan mengisi data secara langsung. Nah, caranya kita bisa menggunakan PHP di sini. Saya tulis dulu. Nanti bisa kita copy satu dulu aja. Pakai echo, kita echo namanya apa di sini? Row ya, oke. Jadi row. Nah, namanya apa? NIM ya, panggilnya NIM juga nama fieldnya. Nah, ini nama fieldnya ini harus sama persis dengan yang ada di tabel ini ya, harus sama persis dengan yang ada di sini. Di bagian NIM-nya ini. Ya, jadi harus sama persis. Nah, ini tinggal kita copy aja. Taruh di masing-masing value-nya. Seperti ini. Nah, tinggal kita rubah. Ini nama underscore mahasiswa. Ingat ya, kenapa kok nama mahasiswa? Karena dari tabelnya ini saya memberi namanya. Kalau alamat, kalau telep. Oke. Ini alamat. Itu. Jadi value ini harus sama persis dengan nama kenamaan yang ada di tabel. Oke. Ini mungkin masih sudah bisa nih, coba saya refresh dulu. Kembali, oke, saya klik. Oke, seperti ini ya maksud saya. Jadi ketika saya klik, contoh ini kan Budi ya, 222 Budi. Saya klik, nah seperti ini ya. Oke. Nah, cuma di sini kita harus atur di sini mana data yang boleh diedit, mana yang tidak. Nah, dalam proses ini saran saya yang nggak boleh diedit adalah NIM-nya. Ya, NIM ini karena nanti kalau dirubah, padahal dalam proses update itu nanti kita berdasarkan NIM. Kalau dirubah berarti nggak bisa. Jadi harus ada yang kita matikan. Nah, jadi dalam hal ini NIM tidak boleh dirubah. Kalau NIM-nya salah ya udah dihapus aja. Ya pada poin sistem ini yang mungkin ada beberapa yang nanti punya teknik sendiri. Oh, pakai ID nanti NIM-nya bisa dirubah, mungkin seperti itu bisa. Cuma dalam proses ini saya membuatnya karena NIM ini primary key maka tidak boleh dirubah. Nah, kalau ini kan masih bisa dirubah nih. Nah, maka ini untuk mengatasinya saya matikan ini, saya disable untuk inputnya. Caranya gimana? Caranya ini ya, pada bagian NIM ini, maka ini nggak usah diisi, ini nggak perlu berarti. Max lengnya pun juga nggak perlu. Nah, ini tinggal kasih read only aja. Ya, dalam kasus ini loh ya, apakah semua harus modelnya seperti ini? Ya tidak sebenarnya, tergantung kebutuhan juga. Cuma di sini karena NIM-nya primary maka tidak boleh diubah ya, karena tidak ada field lain. Nah, seperti ini. Ya,
ya. Jadi saya matikan. Ya nanti bisa teman-teman kembangkan sendiri. Ini ya, seperti ini. Nanti yang boleh dirubah nama, alamat, dan telepon. Oke. Yang pertama sudah selesai, tinggal berikutnya. Nah, proses update-nya sekarang. Sama seperti kemarin, kita di sini butuh 4 buah variabel. Nah, ini yang ngambil dari masing-masing inputnya tadi untuk kepentingan penyimpanan atau update. Alamat ini juga sama. Nah, kalau ingat, kalau post ini ngambil dari sini name-nya, ya, masing-masing name-nya ini. Jadi harus sama persis dengan yang ada di sini. Jangan sampai berbeda ya, sesuai penulisan yang teman-teman buat. Oke, kita disiapkan. Ini mengambil data dari masing-masing inputnya tadi ya. Kalau sudah, baru proses update. Nah, di sini tidak ada proses validasi karena tadi NIM-nya kan kita disable, jadi nggak perlu validasi lagi. Kalau nama, alamat, telepon kan boleh sama. Nah, ini update tabel mahasiswa, kita set apa aja nih yang mau diupdate. Nah, jadi semua selain NIM. Berarti nama underscore mahasiswa. Saya mau mengupdate field nama underscore mahasiswa. Ingat, ini dari mana? Dari nama fieldnya ini. Harus sama persis dengan yang ada di tabel. Diambilnya dari mana? Dari variabelnya, yaitu nama. Yang berikutnya alamat. Diambil dari variabelnya alamat juga. 3, telepon. Diambil variabelnya dari telepon. Oke. Where, ya, jadi saya mau update tabel mahasiswa dari nama, alamat, nomor telepon. Where, ingat kalau terakhir jangan pakai koma ya. Where berdasarkan apa? Berdasarkan field kuncinya, yaitu NIM. Field kuncinya apa? NIM juga. Yang NIM-nya sesuai dengan NIM yang ini variabelnya ini. Jika nanti ini diproses berhasil, maka nanti dia kembali ke halaman mahasiswa. Oke, kita coba dulu. Tes dulu contoh keempat ini. Ya. Ini contoh, saya ubah semua. Ini AAA, ini 33. Ya, yang keempat saya update. Nah, ini ya. Saya teman-teman. Contoh nih yang cinta ini saya edit. Ini ya, yang cinta 333, cinta X10 666 saya update. Ya, ini ya teman-teman. Ya, jadi yang diupdate bisa semua atau bisa beberapa data saja. Itu ya, itu mudah sekali untuk update. Nah, berikutnya adalah hapus. Nah, kita kembali ke indeks. Kok indeks? Ini ya, tampil mahasiswa, sorry. Nah, berikutnya teknis untuk yang tombol hapus. Nah, ini ya. Nah, di tombol hapus ini, sebelum proses menghapus, di situ saya buat menggunakan confirm. Ini ya, ini untuk pesan konfirmasi dulu. Karena menghapus itu sangat rentan sekali ya. Takutnya mungkin kita nggak sengaja ngeklik padahal kita nggak mau menghapus gitu kan. Ya, maka perlu kita berikan sebuah pesan konfirmasi dulu. Nah, yang intinya tanya. Nah, di sini contoh pertanyaannya, yakin menghapus data ini? Nah, jadi sistem ngasih tahu dulu, yakin nggak gitu kan. Nah, nanti kalau yakin ya oke, ya jadi menghapus, kalau tidak ya tidak jadi. Nanti seperti itu. Kita dapat konfirmasi pakai on click. Nah, yang lainnya sama. Nah, tinggal page-nya kita rubah. Ini page-nya sama kayak tadi, mahasiswa, sama kayak update sebenarnya. Nah, cuma action-nya hapus. Kalau tadi kan action-nya update, kalau ini hapus. Field-nya sama berdasarkan NIM. Ini di echo, row-nya dari NIM. Oke, sudah ya. Ini kemarin. Oke, sudah. Nah, tinggal kita atur di halaman indeksnya. Nah, yang terakhir. Jadi kalau kosong, kalau tambah update. Nah, karena ini yang terakhir kebetulan, maka saya taruh di yang else ini tanpa ada keterangan ya. Else
ini nanti ke halaman hapus underscore mahasiswa. Nah, di halaman ini nanti tidak ada tampilan ya, dia cuma proses aja. Karena untuk proses langsung menghapus, ini hapus. Kita buat dulu halamannya hapus underscore mahasiswa.php. Nah, seperti ini ya. Jadi di sini. Nanti kalau enggak kosong tambah atau update ya berarti otomatis hapus. Ya otomatis seperti itu. Oke, hapus mana? Hapus. Nah, silakan teman-teman buka proses ya. Tidak ada halaman di sini, langsung ke proses hapus datanya. Ya, ini tinggal copy aja. Paste di sini. Nah, sama kayak tadi, kita perlu variabel yang kita ambil dari URL-nya menggunakan get. Nah, ini berarti nim ya, karena tadi kita berdasarkan nim ini ya. Ini loh, nim ya kan? Maka di sini juga nim. Terus delete from nama tampilnya mahasiswa, where ingat berdasarkan field kuncinya yaitu nim. Ini juga nim. Ya, ini nama di tabelnya, nama field di tabel. Kalau yang nim yang di sebelah kanan pakai dolar itu nama variabelnya. Jadi proses, jika sukses maka nanti dia akan kembali ke halaman mahasiswa. Ini kalau oke ya, kan tadi ada pesannya dulu. Kalau kita enggak ya enggak akan diproses ini, tapi kalau kita oke ya akan diproses ketika muncul pesan yakin atau tidaknya tadi. Ini ya, saya simpan. Kita coba refresh. Ya, contoh saya mau hapus yang terakhir ini. Ya, klik silang. Nah, yakin menghapus data ini? Cancel dulu ya. Kalau cancel, ya berarti nggak jadi menghapus. Tapi kalau saya silang, oke. Ya, dia akan langsung terhapus datanya. Seperti itu ya teman-teman. Sangat mudah sekali. Ini satu manajemen data untuk mahasiswa sudah selesai. Berikutnya tinggal kita beralih ke proses pendaftaran. Oke, terima kasih untuk tutorial hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.